Shalom, perkenalkan saya Yanti Ahab, guru pendidikan agama Kristen pada Satuan Pendidikan SD Kristen Omaha, Kecamatan Kisar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK IAKN Manado dengan NIM 250106196. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan tema Allah memelihara hidupku. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom anak-anak. Shalom Ibu. Ada sukacita hari ini? Sukacita. Yes. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk fokus, melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Ya anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada keterangan Bu, Ian izin. Ian izin, sama siapa lagi? Itu saja. Ada Tommy? Ada Ape? Joel? Kace? Sebelum kita mulai belajar, Ibu minta kesediaan ketua kelas untuk membawakan kita dalam doa. Teman-teman serta Bu Guru sama kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami akan belajar. Mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu Guru mengundang semua berdiri, lalu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita akan melanjutkan materi kita di hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan materi di hari ini, Ibu ingin menanyakan untuk anak-anak. Masihkah anak-anak mengingat materi minggu lalu? Masih Bu. Materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Tadi bilang masih ingat, berarti pastinya masih ingat. Materinya tentang apa, Ririn? Bersyukur untuk sekolah tempatku belajar. Ya, bersyukur untuk sekolah tempatku belajar. Capaian pembelajarannya memahami Allah memelihara seluruh umat manusia, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, serta mensyukuri pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan makna pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menceritakan pengalaman bagaimana Allah memelihara kehidupannya. Yang ketiga, menunjukkan sikap syukur dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kita pagi hari tadi datang ke sekolah dari rumah, tiba di sekolah dengan damai dan selamat, itu karena pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, menceritakan pengalaman pribadi. Ada yang mau menceritakan pengalaman pribadinya? Ada? Siapa? Paro. Aku ingin rajin
rajin berdoa setiap hari dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ibu akan menampilkan sebuah video yang menceritakan tentang bagaimana Allah memelihara anak atau mereka yang berkebutuhan khusus. Koran ya koran. Walaupun aku belum mengerti apa itu autistik, tapi aku tahu kakak hanya ingin bermain dengan anak-anak lain. Temani dan bantu kakakmu atau teman-teman autistik lainnya. Ya, setelah kita sama-sama menyaksikan video tadi, Bu, jelaskan kepada kita bahwa Allah memelihara semua manusia tanpa memilih-milih. Ya, Allah memelihara semua manusia yang di dalamnya mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, silakan angkat buku dan pena dan menuliskan 2 pertanyaan saja yang akan menjadi bahan diskusi anak-anak kita. Yang pertama, menyebutkan bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bacaan 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19 dan mengaitkan, dan yang kedua sudah kelompok 2 tidak tulis. Ibu guru baca sekali lagi soalnya. Sebutkan bentuk pemeliharaan Allah sesuai dengan bahan bacaan 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Yang kedua, mengaitkan dengan bentuk bukti pemeliharaan Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak silakan diskusi di bawah. Semuanya masih semangat? Masih. Untuk lebih semangat lagi, semuanya berdiri. Dua bapak. Semangat. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai semuanya, kesempatan diberikan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja sama. Perhatian ya untuk semua kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Untuk itu kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Allah memelihara hidupku dalam kisah Naaman 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Allah memakai orang lain, gadis kecil, memberitahu istri Naaman tentang Nabi Elisa. Allah memberi jalan keluar dari kesulitan. Naaman sembuh dengan cara mandi di Sungai Yordan. Allah mengajar untuk taat. Naaman taat
Ya, kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik sekali. Oke, berikut kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Naaman 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Dan dikaitkan dengan bukti nyata pemeliharaan Allah. Allah memelihara melalui orang lain. Allah memakai gadis kecil dari Israel untuk memberitahukan istri Naaman tentang Nabi Elisa. Walau gadis itu hanyalah seorang hamba, Allah memakai untuk membawa kabar keselamatan dan kesembuhan. Allah menyediakan jalan keluar bagi penderitaan. Naaman menderita kusta, tetapi Allah memberi jalan keselamatan, kesembuhan melalui perintah Nabi Elisa. Allah memerintah lewat firman dan ketaatan. Elisa tidak menyembuhkan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan perintah Tuhan. Mandi 7 kali di sungai Yordan. Allah memelihara dengan mengubah hati manusia. Setelah sembuh, Naaman mengakui Allah Israel sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk hati dan iman. Allah memelihara tanpa memandang siapa kita. Naaman adalah orang asing, bukan orang Israel. Namun Allah tetap menolong tanpa bahwa kasih dan pemeliharaan Allah berlaku bagi semua orang yang mau percaya. Ya, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Aplaus dulu. Ya, ada yang berikut kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bentuk pemeliharaan Allah dari kisah Naaman 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Allah memakai orang lain untuk menolong. Allah memakai gadis kecil dari Israel untuk memberitahu istri Naaman tentang Nabi Elisa. Kadang Tuhan juga menolong kita lewat orang di sekitar kita, seperti teman, guru, atau keluarga. Allah memberi jalan keluar dari kesulitan. Naaman sakit kusta, tetapi Allah memberi cara supaya ia sembuh. Tuhan selalu punya cara menolong kita waktu kita susah atau sedih. Allah ingin kita taat pada firman-Nya. Elisa mengurus Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Ketika Naaman mandi, Allah menjelaskannya. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, hidup kita akan diberkati. Oke, kelompok 3 telah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok. Semuanya aplaus dulu untuk kelompok 3. Akan membagikan lembaran evaluasi.
10 nomor. Ona. Silakan kerja. Soal evaluasi itu soal seputar materi atau hasil diskusi yang tadi telah kita diskusi bersama tentang 2 Raja-Raja 1, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19 dan juga bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah habis? Harus sudah? Oke. Ada lagi yang sudah selesai? Ini sudah ada yang selesai? Oke, silakan. Sudah, update sudah. Ini sudah. Sudah. Minum dulu. Selesai juga. Kita evaluasi bersama-sama ya hasil kerjanya. Soal yang pertama itu yang memberikan kehidupan kepada kita. Siapa? Allah. Allah memelihara kita karena Ia adalah Tuhan yang Allah yang peduli dan penuh kasih. Naaman dalam Kisah 12
2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Naaman adalah Panglima tentara Arab. ya, panglima tentara Arab. Berikut, meski Naaman adalah seorang yang hebat dan gagah perkasa, ia menderita penyakit apa? Kusta. Berikut, yang memberitahu istri Naaman tentang Nabi Israel yang bisa menyembuhkan Naaman. Ya, seorang budak perempuan dari Israel. Nama yang dipakai Allah untuk menyembuhkan Naaman, nabi yang dipakai Allah, Nabi Elisa. Yang dilakukan Naaman sehingga sembuh itu berikut, setelah Naaman sembuh itu Naaman berkata apa? Tidak ada Allah lain selain Allah Israel. Dari kisah Naaman kita belajar bahwa Allah memelihara kita belajar bahwa pemeliharaan Allah datang melalui ketaatan dan iman kepada Tuhan. Oke, semuanya hasil kerjanya semua baik-baik karena memang semua sudah mengerti dan sudah paham dan semuanya baik-baik saja. Ya, jadi materi hari ini yang menceritakan tentang Naaman adalah seorang panglima Raja Aram, tapi dia menderita penyakit kusta. Dan yang memberitahu Naaman adalah seorang gadis budak dari Israel menyampaikan melalui istri Naaman. Lalu Naaman itu karena menuruti perintah Allah itu, karena tadi kita pelajari bahwa Allah menolong kita melalui orang lain, no? Makanya bentuk pemeliharaan yang terlihat di dalam cerita Naaman itu, Allah mengirim perempuan atau gadis Israel itu untuk menolong Naaman. Karena Naaman begitu menuruti perintah Allah, sehingga Naaman pergi berjumpa dengan Nabi Elisa dan kemudian dia diperintahkan untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan dan dia sembuh. Ketika dia sembuh, dia berkata bahwa tidak ada Allah lain selain Allah saya. Nah, dengan demikian pun diharapkan kepada kita bahwa kita harus selalu berdoa, selalu bersyukur terhadap pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Rajin belajar, mengasihi sesama, menolong sesama. Ya, ketemu materi kita sampai di sini saja. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum menutup materi kita di hari ini, Ibu mau minta kesediaan seorang siswa untuk berdoa. Nela, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Demikian pertemuan kita di hari ini yang Ibu harapkan ketika kita berjumpa di minggu depan lagi dalam pertemuan yang berikut, anak-anak masih tetap mengingat materi hari ini. Shalom.